Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dosen Andi Bahtiar Sema MKom dan teman-teman mahasiswa mata kuliah Statistika, selamat pagi. Hari ini saya Lutfia Adabia, NIM 033, dan teman saya Liska Permata Devi, NIM 034 dari kelompok 11 akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Keefektifan Pembelajaran Daring Mahasiswa IAIN Salatiga. Baik, presentasi materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Pembelajaran daring tentunya berbeda dengan pembelajaran luring. Pelaksanaan pembelajaran daring mempengaruhi minat dan kompetensi mahasiswa yang memberikan gambaran terhadap keefektifan pembelajaran daring di IAIN Salatiga. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa dari berbagai macam program studi di 8 fakultas IAIN Salatiga yang berjumlah 50 orang. Data hasil penelitian ini didapat dari kuesioner yang digunakan untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran daring mahasiswa IAIN Salatiga pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan sebuah gambaran umum terkait minat dan kompetensi mahasiswa untuk melihat efektivitas pelaksanaan perkuliahan daring dengan mengikuti kajian dan hasil penelitian yang sudah ada. Sehingga kita harapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan solusi bagi lembaga terhadap proses perkuliahan daring mengenai minat dan kompetensi mahasiswa untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi yang tepat supaya memberikan dampak positif terhadap keefektifan proses perkuliahan daring. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei yang dilakukan secara online. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada 50 orang responden yang merupakan mahasiswa IAIN Salatiga. Data diperoleh melalui pengisian pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan kepada seluruh responden dalam bentuk Google Form. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis untuk dideskripsikan. Pemberian dan penilaian data tersebut dengan pendekatan Goodman. Pengukuran variabel dilakukan dengan memberikan skor jawaban kuesioner yang diisi oleh responden dengan ketentuan berikut. Tabel 1. Penilaian jawaban responden. Alternatif jawaban ya, skor pertanyaan positif 1, skor pertanyaan negatif 0. Alternatif jawaban tidak, skor pertanyaan positif 0, skor pertanyaan negatif 1. Berikut adalah tabel daftar pertanyaan dan hasil variabel keefektifan. Perhitungan efektivitas pembelajaran daring. Berdasarkan hasil data di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas dengan bantuan Microsoft Excel menunjukkan bahwa dari 20 pertanyaan tentang keefektifan pembelajaran daring, seluruh pertanyaan valid. Dengan ini menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut layak untuk menjadi data penelitian ini. Analisis deskriptif daring. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Analisis statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, dan rank. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan beberapa variabel penelitian seperti teknologi terhadap efektivitas pembelajaran. Adapun untuk menentukan kategori deskriptif, penelitian dari masing-masing variabel dilakukan dengan membuat tabel kategori yang disusun berdasarkan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya, tabel hasil uji validitas variabel keefektifan pembelajaran daring. Berikut adalah tabelnya. Berdasarkan hasil analisis uji validitas dengan bantuan program Microsoft Excel di atas, dapat dinyatakan bahwa 20 butir pertanyaan yang diuji cobakan memiliki hasil 18 pertanyaan valid dan 2 pertanyaan tidak valid, sehingga instrumen ini dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian. Selanjutnya,
Indikator-indikator efektivitas pembelajaran daring. Adapun indikator-indikator efektivitas pembelajaran daring diantaranya adalah sebagai berikut. A. Antusiasme mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran daring. B. Adanya peningkatan minat dan keinginan para mahasiswa untuk belajar mandiri. C. Ketaatan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. D. Kemampuan mahasiswa memahami materi dalam pembelajaran daring. E. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam presentasi. F. Peningkatan kemampuan mengerjakan tugas mandiri maupun kelompok. Kemudian ini adalah tabel sentral tendensi dan grafiknya. Dapat dilihat bahwa mean 0,4143, mediannya 1, modusnya 1, minnya 0, maksnya 1, standar deviasinya 0,4554, variannya 0,2074. Ini adalah perhitungan efektivitas pembelajaran daring. Rumus untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring yaitu P% sama dengan X per Z kali 100%. Dengan ketentuan sebagai berikut. Kurang dari 70%, efektivitas pembelajaran daring tidak memenuhi kriteria. Dan apabila lebih dari 70%, efektivitas pembelajaran daring memenuhi kriteria. Keterangan, X sama dengan jumlah benar data lapangan kali 1, tambah jumlah salah data lapangan kali 0. Z sama dengan total responden kali jumlah pertanyaan. Perhitungan efektivitas pembelajaran jarak jauh. P% sama dengan 707 per 1 kali 20 kali 50 kali 100% sama dengan 70,7%. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran daring di IAIN Salatiga 70,7%, lebih dari 70%. Berarti memenuhi kriteria pembelajaran daring yang diharapkan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat didapatkan adalah pembelajaran daring adalah solusi untuk kegiatan pembelajaran yang tetap reaktif dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan IAIN Salatiga. Pembelajaran daring dapat membuat mahasiswa belajar mandiri dan motivasinya meningkat. Mayoritas mahasiswa merasa pembelajaran daring lebih menyenangkan karena dirasa lebih santai dan efisien. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Physical distancing, menjaga jarak aman, juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara dosen, mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak institut menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu seiring dengan new normal yang telah diberlakukan oleh pemerintah, sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana seperti semula dengan kehadiran dosen dan mahasiswa yang saling berinteraksi langsung. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.